Halo, 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 apa kabar semuanya? Masih baik-baik saja di sana, bukan? Syukurlah kalau seperti itu ya. Oke, kali ini saya kembali akan menerangkan alur sebuah film yang diperankan oleh Denzel Washington sebagai Whip. Sebelum lanjut ke ceritanya, yuk pastikan dulu cemilan, smoke, dan korek apinya siap di depan Anda dan jangan sampai Anda kekotetengan mencarinya ya. Pada suatu pagi, Whip sebuah salah satu maskapai penerbangan Amerika Serikat hendak menerbangkan pesawat dari Orlando ke Atlanta. Setelah masuk kabin pesawat, nampak Ken, yaitu co-pilot yang mendampingi Whip selama penerbangan. Dalam maskapai tersebut rupanya Ken dan Whip baru pertama kali bertemu dalam sebuah schedule penerbangan. Ken pun menanyakan perihal kondisinya kepada Whip pada saat itu. Dan Whip pun menjawab hanya sedikit capek dan rariet sirah sedikit begitu, karena sudah melakukan 10 kali penerbangan kemarin dan besok saya libur, begitulah kata Whip. Tak lama kemudian Margaret membawakan air dan aspirin dan melaporkan bahwa penerbangan kali ini membawa 102 penumpang. Setelah kelengkapannya kelengkapannya semua siap, Whip mengegaskan mesin. Emangnya mobil disegaskan dulu sebelum jalan. Cuaca bandara pada pagi itu memang sedang prarawek dan hujan dengan intensitas yang sedang. Dan otoritas bandara juga masih mengizinkan penerbangan pada saat itu. Pesawat mulai bergerak ke jalur runway dan Whip gas pesawatnya sampai hingga mencapai batas tertentu, lalu pesawat pun lepas landas. Lalu Whip menyuruhkan untuk mengangkat kikipingnya dengan menggerakkan tuas. Oleh Ken, maka kikiping pesawat tersebut terlipat. Namun pesawat belum pada posisi aman. Sementara itu, dari menara pengawas memerintahkan Whip untuk berbelok ke kiri dan mengarahkannya ke 170 derajat. Lalu naikkan ke ketinggian 9.000 kaki. Whip memerintahkan Ken agar tidak memakai autopilot terlebih dahulu karena keadaan yang sedang turbulensi parah. Whip meminta izin kepada menara pengawas untuk berbelok kanan sebanyak 30 rakaat. 30 derajat maksudnya, untuk menembus celah dua awan kolumnimbus, dan pihak menara pengawas pun menyetujuinya. Ketika akan menembus celah tersebut, turbulensi semakin kacau, membuat penumpang pesawat ikut ngabareok. Tapi Whip memaksa untuk terus ngegas hingga melewati ujung dan akhirnya Whip bisa melewatinya. Sontak membuat para penumpang keprok. Setelah pesawat stabil dan suasana menjadi tenang dan pesawat sudah kembali pada jalurnya, akhirnya Whip keluar dan memberikan klarifikasi. Klarifikasi beliau yaitu meminta hampura kepada para penumpang atas apa yang terjadi dan berhasil melewatinya. Whip pun berkata kepada penumpang dalam penerbangan itu untuk selalu memakai sabuk pengaman dan harus tetap tenang, serta banyakin barang dahar mehwara, katanya. Di luar cuaca sedang musim hujan. Tapi saat dia ngomong itu, diam-diam Whip nyampurin vodka ke dalam jus jeruk. Bereta si kehe. Whip ternyata seorang pecandu narkoba yang sudah nggak bisa lepas dari obat-obatan alias tukang nadados. Tetapi kinerja Whip memang bagus. Tidak ada kasus-kasus lain yang terjadi. Setelah klarifikasi, Whip lalu ngayup Orson yang sudah dicampur vodka tersebut sambil berkata, seger. Tuh ya, saya tanya. Lalu Whip masuk kembali ke ruang supir, keluar kabin pesawat maksud saya. Rupanya setelah menunjuk Orson tadi,
Whip itu langsung tidur, cukup pulas dia. Saat hendak menurunkan ketinggian karena sudah diperintah oleh menara pengawas, tiba-tiba pesawat ngejedak, membuat seluruh penumpang abareok dan membangun kosan Whip dan menanyakan kepada si Ken aya naon. Ternyata elevatornya nggak bergerak. Kemudian Whip menyuruh penumpang untuk memasang sabuk tinju. Sabuk pengawas. Sabuk pengaman. Suasana semakin tegang manakala pesawat nyulat ke depan dan terus menukik, sementara pesawat hilang kendali dan terus kehilangan ketinggian. Suasana tambah tegang manakala Whip menyuruh Ken membuang bahan bakar. Whip terus mengabarkan kepada menara pengawas untuk kondisi terkininya. Situasi semakin genting. Whip menyuruh Margaret untuk mencabut tuas yang berada di kursi bawah sebelah kanannya. Setelah itu Whip kembali menyuruh Margaret untuk menariknya. Ken tetap mengerem. Setelah itu Margaret menarik tuas dan akhirnya pesawat pun nangkarak tapi tetap terbang. Beberapa penduduk melihat ini dan berkata, "Nugelo, aya pesawat nonggeng." Pesawat pun stabil terbang tapi posisinya terbalik. Sementara itu ada budak nagepluk dari kursi dan pramugari pun menolongnya dan kembali di posisi kursi tempat duduknya yang terbalik. Ketegangan masih berlangsung. Mesin kiri mati rupanya, dan Whip memutuskan untuk membalik pesawat lagi dengan bantuan Ken dan Margaret. Akhirnya pesawat pun kembali ke posisi semula. Akan tetapi sudah kehilangan dua mesinnya. Dua mesin mati dan Whip melihat ada daratan di depannya. Pesawat pun terus turun dan turun lagi, dan akhirnya pesawat jatuh di lapangan. Whip koma dan dibawa ke rumah sakit. Saat Whip sadar, dia ada yang menunggunya, yaitu sahabat lamanya yang bernama Charlie. Charlie yang memberitahukan bahwa Whip lah yang menyelamatkan penumpang yang 102 orang itu. Lalu keesokan harinya Whip dibesuk oleh salah satu teman gelonya, yaitu May. May ini rupanya pemasok narkoba kepada Whip, dan gak tanggung-tanggung ke rumah sakit pun dia membawa vodka dan rokok gelonya. Setelah proses penyembuhan Whip selesai, May membawa pulang dan memberi sejumlah uang kepada Whip, dan pada saat itu Whip pensiun. Whip pun kembali ke rumahnya. Dia pun bertekad untuk tidak mabuk lagi. Dados lagi. Dia insaf rupanya. Dia pun memusnahkan semua minuman keras yang ada di rumahnya. Dan ganja pun dia masukkan ke dalam toilet. Kali ini Whip emang dengan kehidupan barunya yang tidak menggunakan narkoba dan selalu memakai tongkat. Pada suatu hari, Whip menerima telepon dari kejaksaan perihal tragedi pesawat dan akan menyidangkannya. Whip pun menghubungi Charlie Charlie pun siap dengan pengacaranya. Tentunya pengacara siap dengan berkas-berkas yang sudah pasti akan memenangkan Whip di pengadilan. Walaupun tenang, Whip merasa takut selama akan proses persidangan tersebut. Setiap malam dia tidak bisa tidur. Galau rupanya dia. Pada suatu malam sebelum persidangan, untuk mengatasi ketegangan tersebut, ternyata
Whip akhirnya mabuk lagi dengan kondisi yang cukup parah. Ini sontak membuat kepanikan Charlie dan pengacaranya. Setelah agak sadar, Whip meminta izin kepada pengacaranya itu untuk menggunakan narkoba sebelum persidangan. Oke, gila. Awalnya pengacaranya tidak mengizinkan. Takut dia khawatirkan akan mengganggu persidangan, akhirnya pengacara pun mengizinkan Whip untuk menggunakan narkoba. Selama proses persidangan, Whip dicecar jaksa penuntut atas kelakuannya. Selama proses persidangan, Whip dicecar jaksa penuntut atas kelalaian dan penggunaan vodka selama penerbangan. Awalnya Whip menolak. Karena terus dibayangi kejadian selama penerbangan, akhirnya Whip mengakui perbuatannya dan dipenjara. Begitulah alur cerita Flight yang saya bawakan. Mohon maaf jika banyak kekurangan dan pembawaannya kurang bagus ya. Sampai bertemu kembali di video berikutnya. Wassalam.